Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 7. Kata kunci renungan pada malam ini adalah tentang kebenaran. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pelajarilah firman Allah yang tertulis, untuk mengenal Kristus Sang Firman yang hidup. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pada tahun 1692, Harvard College mengambil moto Veritas Christo et Ecclesiae, yang artinya, kebenaran bagi Kristus dan gereja. Pada lambangnya terlukis 3 buah buku, dan salah satu buku tersebut menghadap ke bawah,
melambangkan keterbatasan pengetahuan manusia. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini, posisi buku tersebut telah diubah menghadap ke atas untuk mewakili kapasitas pikiran manusia yang tak terbatas, dan motonya telah berubah menjadi veritas, yang berarti kebenaran. Mengejar pengetahuan memang patut dipuji, tetapi pembelajaran dapat dengan cepat membawa kita pada kesombongan dan penolakan untuk mengakui keterbatasan kemampuan mental kita. Ketika hal itu terjadi, kita kemudian mengabaikan atau menolak kebenaran Alkitabiah. Jika demikian, sebenarnya bagaimanakah kebenaran tentang kebenaran itu? Berabad-abad yang lalu seorang raja yang bijaksana menulis demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita harus mengenali bahwa ada hubungan antara Allah dan kebenaran. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus dan petunjuk firman Allah, manusia akan selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akan tetapi, apabila kita mengakui dan menaati kebenarannya, kita akan terbebas dari kebodohan rohani dan kesalahan. Itulah sebabnya kita harus rajin mempelajari Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku yang mengungkapkan kebenaran tentang kebenaran kepada kita. Mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Seperti diketahui, perumpamaan adalah kisah yang membumi dengan makna ilahi. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kedalaman dan kebenaran ilahi. Kisah-kisah seperti ini mudah diingat, mempertegas, dan mengandung simbol yang penuh makna. Dalam Yudaisme, menggunakan perumpamaan merupakan bentuk umum untuk mengajar. Sebelum sampai di titik tertentu dalam pelayanannya, Yesus telah menggunakan banyak analogi grafis yang gampang dipahami bagi setiap orang, misal saja garam, roti, domba. Makna yang diwakili analogi ini dengan jelas menyatakan konteks yang ia ajarkan. Walaupun begitu, perumpamaan membutuhkan penjelasan lebih jauh. Dalam titik tertentu dalam pelayanannya, Yesus mulai mengajar dengan menggunakan perumpamaan secara khusus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membuat orang bertanya-tanya atas maksud dari perumpamaannya? Contoh pertama ialah ketika ia mengatakan perumpamaan tentang benih dan tanah. Sebelum ia mengartikan perumpamaannya, ia mengajak murid-muridnya menjauh dari kerumunan orang banyak. Mereka berkata kepada dia, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Di titik ini, ketika ia berkata-kata dengan perumpamaan, ia hanya menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Namun, mereka yang tetap menolak pesannya akan tetap buta secara rohani dan bertanya-tanya mengenai maksud perumpamaannya. Ia membuat perbedaan jelas antara mereka yang dikaruniakan telinga untuk mendengar, dan mereka yang bersikeras untuk tidak percaya pernah mendengar, namun tidak benar-benar mengerti, dan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Para murid dikaruniakan kemampuan untuk membedakan dan memilah apa-apa saja yang memang datang dari Allah dan yang bukan. Karena mereka menerima kebenaran dari Yesus, mereka diberikan lebih banyak kebenaran. Hal yang sama terjadi hingga hari ini. Orang percaya yang telah diberikan karunia dalam Roh Kudus akan dituntun pada kebenaran. Ia telah membuka mata kita kepada terang kebenaran dan telinga kita kepada kebenaran tentang hidup kekal. Tuhan Yesus mengerti bahwa kebenaran bukanlah musik yang manis bagi semua telinga. Sederhananya, ada orang-orang yang tidak tertarik atau berminat pada hal mendalam tentang kerajaan Allah. Mengapa dia berkata-kata dalam perumpamaan, bagi mereka yang betul-betul lapar akan Allah? Perumpamaan itu efektif dan gampang diingat ketika seseorang mendengarkan kebenaran ilahi. Perumpamaan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran secara mendalam hanya dengan sedikit kata dan perumpamaannya, yang penuh dengan penggambaran, tidak mudah dilupakan, sehingga perumpamaan merupakan berkat bagi mereka yang mau mendengar. Namun, bagi mereka yang berhati tumpul dan lambat mendengar, perumpamaan bisa-bisa malah menjadi pernyataan akan penghakiman. Menyelamatkan nyawa, semua orang pasti ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia ingin hidup lama di dunia ini untuk menikmati segala yang ada. Namun sering cara manusia untuk menyelamatkan nyawanya tidak memenuhi cara Tuhan. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah psuke. Kata ini sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai kehidupan. Dalam teks Alkitab versi King James diterjemahkan life. Nyawa di sini sebenarnya menunjuk kepada berbagai kesenangan yang menggerakkan seseorang menjalani hidup. Tanpa kesenangan-kesenangan tersebut, pada umumnya semua orang tidak merasa memiliki hidup. Di dalam Alkitab, contoh salah satu orang yang masih menyelamatkan nyawanya adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sebenarnya diberi kesempatan untuk mengenal kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan akhirnya untuk selama-lamanya tidak pernah masuk kerajaan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya. Pilatus lebih memilih menyelamatkan nyawanya, yaitu kedudukan dan kehormatannya di Yudea dibandingkan kerajaan Yesus Kristus. Menurut transkrip kuno didapati catatan bahwa memang pada waktu itu reputasi Pilatus sedang menurun. Itulah sebabnya ia berusaha mengambil hati orang Yahudi dengan menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebenarnya Pilatus juga memiliki hati nurani yang cukup baik. Ia sempat menyatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus, dan istrinya pun diperingatkan Allah melalui mimpi agar tidak bertindak gegabah terhadap Yesus. Tetapi Pilatus memilih menyelamatkan dirinya. Akibatnya ia terhilang untuk selama-lamanya.
Suatu hari nanti di hadapan penghakiman Tuhan, Pilatus tidak dapat berdalih, sebab Tuhan sudah cukup memberi peringatan kepadanya untuk tidak masuk ke dalam kebinasaan. Apakah ini berarti kalau Pilatus tidak menghukum Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus tidak disalib? Tentu Tuhan Yesus tetap akan disalib, tetapi seharusnya Pilatus tidak ikut terlibat menentangnya. Ini memberi gambaran mengenai banyak orang Kristen yang memang memiliki naluri yang cukup baik, berkelakuan santun di mata manusia dan tidak berhasrat masuk neraka, tetapi mereka memilih menyelamatkan nyawanya sendiri di dunia. Mereka menganggap tindakan mereka tidak membuat mereka binasa, padahal Tuhan Yesus menuntut kesetiaan yang tinggi untuk berani meninggalkan kesenangan dunia demi kerajaan-Nya. Kalau kita diperkenankan hidup hari ini oleh Tuhan, itu karena kita diberi kesempatan untuk mengabdi kepada kerajaan-Nya secara lebih serius, yaitu dengan segenap hidup kita. Apapun yang kita lakukan, haruslah demi kepentingan kerajaan-Nya. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup agar memperoleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan Allah? Pertama, kita harus mengenal kebenaran yang tertulis di dalam Injil. Dengan mengenal kebenaran tersebut, maka kita mengenal kerajaan-Nya dan kehendak-Nya untuk dikenakan di dalam hidup. Setelah itu, kita diajar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan melalui tahap ini, kita dilayakkan masuk kerajaan-Nya. Pertanyaannya adalah apakah hari ini kita masih mau menyelamatkan nyawa kita, yaitu reputasi, kedudukan dan kehormatan kita, atau beranikah kita mengorbankannya demi kepentingan kerajaan-Nya? Kedua, jangan tergiur godaan dunia. Ketika iblis menawarkan kebahagiaan dunia dengan fasilitasnya yang indah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tegas menolak dan mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita harus berbakti. Penolakan Tuhan Yesus untuk memiliki dan menikmati dunia ini, yang mana dapat menggagalkan karya keselamatannya, merupakan kesediaan untuk rela kehilangan nyawa. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya juga harus rela kehilangan nyawa. Artinya orang percaya harus rela untuk tidak memiliki dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja, berkarir dan melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri. Dengan demikian apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan bukan milik kita sendiri. Semua yang ada pada kita hari ini adalah harta orang lain, yaitu hartanya Tuhan, tentu sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Hanya orang yang rela kehilangan nyawa yang dapat menjadi sahabat Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak rela kehilangan nyawa, ini berarti ia memilih bersahabat dengan dunia ini. Maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu, janganlah mau kehilangan nyawa hanya karena godaan dunia ini. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.